satu hari sebelum kejadian, nah Abdul Muthalib datang ke pintu Ka'bah, ya, datang ke Ka'bah sambil ngomong tuh doa, itu terkenal doa itu. Jadi Ka'bah itu kan kalau ada pintu Ka'bah tuh ada gandel tuh yang bulat ya. Terus sambil dengan itu dia bilang gini, Lahumma inna mata yamna'u rahlahu famna' rihala la yaglibanna solibuhum wa maluhum abadan mahala. Itu kata Abdul Muthalib ketika ngomong di Ka'bah. Kalau dia bilang gini, ya Allah, sesungguhnya seseorang itu diharuskan membela ternak unta miliknya, maka belalah kepemilikanmu, belalah kepemilikanmu. Jadi Abdul Muthalib tidak mau Allah, ya Allah, siapa punya onta, saya diselamatkan onta saya. Nah ini Ka'bah punya, selamatin punya, bukan gitu kalau bahasa kita aja. Kemudian janganlah sekali-sekali kau biarkan salib dan kekuasaan mereka selamanya menang atas tempat ini. Jadi permintaan Abdul Muthalib ketika satu hari sebelum kejadian dia ke Ka'bah, ya Allah, saya cuma punya onta saya sudah selamatin. Ini Ka'bah punyamu, silakan selamatin sendiri. Oh, bahasa kasar gitu tuh, ya kan? Cuma begini, kalau mereka menang, salib masuk ke sini. Ini tanah udah lagi jadi tanah untuk memujimu. Ini tanah tidak lagi tempat untuk beribadah kepada-Mu. Ya terserah kamu lah mau diapain. Bahasa kita gitu. Nah, kemudian itu pun disaksikan oleh beberapa tokoh Quraisy. Setelah itu kemudian Abdul Muthalib setelah beberapa penulisan tugas naik ke Gua Hira. Oke, ke Gua Hira. Jadi kan dia di Jabal Nur kan, adanya itu posisi di atas kan. Jadi Gua Hira itu posisinya, kalau kita duduk di kita lihat atas Gua Hira, kita lihat ke bawah itu persis Ka'bah. Itu kelihatan banget tuh. Jadi Gua Hira itu, mulut gua itu berhadapan langsung dengan Ka'bah. Itulah kenapa Rasulullah dulu tahanusnya itu di Gua Hira. Jadi Rasulullah itu di Gua Hira tak sekali. Itu setiap kali Rasulullah lagi pengen sendiri gitu kan, lagi pengen menjadi itu naik ke Gua Hira. Beliau itu dari Gua Hira bisa melihat langsung bagaimana kelakuan penduduk Mekah saat itu. Jadi bisa dipantau si A, si B, bagaimana kelakuan itu dari Gua Hira. Nanti insya Allah pada sini kita berangkat ke sana. Sekali Pak. Cuma jangan sangka Gua Hira itu nggak kayak gua di sini. Gua Hira itu kecil Pak di sini nih, semihrab. Ukurannya semihrab. Jangan dibayangin gua itu kayak gua di sini, kayak gua Selarong, kayak gua Jepang itu panjang, kayak Pamijah, enggak gitu. Guanya kecil, semihrab doang. Cukup untuk sholat satu orang. Nah, singkat cerita kembali ke tadi, akhirnya Abdul Muthalib dan beberapa pembesar Quraisy naik ke atas Jabal Nur atau ke Gua Hira, ya, ke Gua Hira naik. Pasukan Abraha pagi-paginya siap-siap mau nyerbu Ka'bah. Kenapa disebut pasukan gajah? Masalah gajah ini beda penafsiran. Ada yang mengatakan yang pakai gajah cuman Abraha doang. Jadi gajah warna putih, gajah besar, ya, itu dikirim langsung dari Afrika. Dari Afrika. Nama gajahnya Mahmud. Jadi kalau ada orang namanya Mahmud itu gajahnya Abraha. Namanya Mahmud, orang Batak bilang Mahmud. Tahu Mahmud? Gajah besar namanya apa? Mahmud kan? Nah itu dia satunya Mahmud. Jadi nama gajah ini namanya Mahmud. Ada yang bilang gajahnya satu, cuma Abraha doang. Ada yang bilang gajahnya 8, cuma satu yang paling besar yang ditaikin oleh Abraha itu tadi. Jadi rajanya gajah. Makanya kita kalau lihat gajah itu Pak, itu selalu berkelompok. Gajah selalu berkelompok, dan kelompok itu pasti ada pimpinannya. Pasti ada pimpinannya. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 12, ada yang bilang lebih. Itu beda ulama penafsiran masalah jumlah pasukannya. Nah, kemudian pagi-pagi ketika sudah siap-siap mau menghancurin Ka'bah, ya kan? Tapi lebih cenderung itu jumlahnya lebih dari satu, karena pasukan disebutnya kan. Dan gajah ini adalah gajah-gajah khusus gajah perang, Pak. Jadi gajah perang itu dia bukan cuma sekedar bisa jalan, dia tuh bisa bisa nanduk dengan gadingnya, bisa nginjak, bisa macam-macam. Karena memang dilatih buat berperang.
Nah waktu itu gajah kalau nggak salah dibilang 8 kalau nggak salah 8 itu. Jadi sudah bawa rantai Pak. Tujuannya apa? Tujuannya gajah itu nanti Ka'bah diiketin ke rantai, ditarik oleh gajah biar Ka'bahnya ambruk. Karena memang targetnya akan diluluhlantakan disamakan apa? Diluluhlantakan. Ya, diluluhlantakan, dihancurin biar tujuannya orang nggak pada ke situ lagi tapi nanti ke Quraisy. Kan itu targetnya. Biar orang pada ke sana. Dan kemudian pagi-pagi ketika sudah siap tadi kan ada yang disebut yang tawanan perang tuh siapa? Janawal kan? Nah, itu masih di situ, Pak. Pagi-pagi begitu mau berangkat, dia datangin sampai gajahnya si Abraha ini, gajah Abraha, dia buka kupingnya, dia bisikin, Mahmud, lu duduk, ini tanah suci, tanah Allah. Kalau nggak duduk kualat tuh, bahasa kita gitu, duduk, jangan maju, mundur. Taruhin kupingnya, dia kabur Pak, lari. Nah begitu si Nufal ngomong gitu, itu gajah, duduk, nggak berani masuk Mekah, nggak berani masuk Mekah. Itu dipaksa, sudah ditarik-tarik, itu nggak mau bangun, diam aja. Karena rajanya diam, akhirnya pasukan gajah yang lain yang kecil nggak berani jalan, diam juga, gitu kan. Sampai diceritakan gajah itu ditusuk, ditombak yang sampai ini bocor kepalanya supaya mau jalan itu nggak mau. Tapi anehnya begitu gajah ditarik ke arah Yaman, itu jalan lari. Begitu ditarik ke arah Mekah, duduk lagi. Ditarik lagi ke arah Syria, ke arah Syam, lari tuh gajah. Begitu dibelokin, tambang ditarik ke arah Mekah, duduk lagi. Begitu tuh, itu lama tuh prosesnya, berulang-ulang kali. Gajah itu nggak berani masuk ke Ka'bah, ke Mekah. Karena apa? Karena dia tahu itu adalah punyanya Allah, itu gajah yang lupa. Nah singkat cerita, begitu itu proses terjadi, Allah mengirimkan apa? Burung ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Yang jadi perbincangan itu adalah tayran ababil, burung ababil. Kayak apa sih burung ababil? Itu banyak pendapat kan. Ada yang bilang burung ababil itu dia burungnya lebih kecil dari burung dara, ya, tapi lebih besar dari walet. Lebih kecil dari burung merpati, tapi lebih besar dari walet. Ada yang bilang warnanya hitam. Ada yang bilang juga beberapa catatan itu burung ini warnanya hijau. Warnanya hijau, kepalanya kuning, kakinya hitam. Ya. Ada yang bilang juga burungnya ini besar, ya burung garuda, ya burung elang. Kemudian kemunculannya dari mana? Ada yang bilang munculnya dari laut. Jadi dari laut muncul nih jutaan burung, bong, naik ke atas, ya langsung menyerbu ke pasukan Abraha. Ada yang bilang dari laut. Ada yang bilang entah dari mana. Ada yang bilang dari berbagai macam penjuru, ya. Ada yang dari barat, utara, selatan. Itu namanya sebutnya dengan ababil itu kan artinya bergerombol. Jadi ada dari barat, utara, ada dari berbagai macam sudut. Ada yang bilang dari laut, macam-macam. Cuma terlepas dari perbedaan itu, intinya adalah mereka menghancurkan pasukan gajah, ya, menghancurkan itu. Kemudian dengan apa? Sijil. Sijil itu ada beberapa pendapat. Ada yang bilang sijil itu kita kan bilangnya kan batu gajah neraka ya kan? Sijil itu adalah batu yang bentuknya itu lebih kecil dari korma. Kayak kacang Arab tuh lah, kecil, kayak kacang segede gitu. Nah kemudian disebut sijil itu karena setiap batu itu sudah ada namanya. Ke siapa di batu akan dikira. Jadi sudah ada desainnya Pak, udah namanya. Wah Edi, wah Amil, wah Fahri. Udah ada semua tuh. Jadi itu batu nggak bakal nyasar. Oh sebutnya sijil. Jadi udah ada namanya masing-masing. Kemudian disebut sijil juga karena dia terbuat dari tanah liat. Tanah liat yang mengeras gitu kan, tanah keras. Itu sebutnya sijil. Nah, diceritakan juga batu itu dibawa oleh burung. Itu setiap burung, setiap ekor bawa 3 batu. Setiap ekor. 2 di kaki, 1 di palu.